Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pecinta pondok pesantren, kita berjumpa lagi di pondok pesantren Manbaul Hasanah yang ada di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Gabus Wetan, Desa Drunten Kulon, Blok Tegal Pelem. Silahkan yang mau datang catat alamatnya yang di bawah ini ya. Dan boleh juga dicatat nomor WA-nya biar supaya menggampangkan mencari informasi yang lebih tepatnya gitu ya. Atau bahkan bisa ngechat dulu di mana pondok pesantren Manbaul Hasanah itu. Yang mana pondok pesantren Manbaul Hasanah ini dipimpin oleh Haji Maria Susilawati Insinyur dan Kiai Haji Muhammad SAG MM ya. Dan untuk para subscriber, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Subscribe itu gratis, nggak ada ruginya, malah termasuk kepada idkhalus surur, menyenangkan hati seseorang. Dan kalau kita sudah menyenangkan hati seseorang dengan mensubscribe misalkan, itu artinya kita udah termasuk ke golongan orang-orang yang mulia. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan meneruskan dauhan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 sampai 37 insyaallah, atau kalau enggak sampai 36 ya insyaallah. Nah, kemarin waktu bahasan di ayat ke-30 sampai mana? Ayat 30 sampai 32 apa 33 gitu ya. Di situ diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menciptakan seorang pimpinan untuk mengurus alam dunia ya, yaitu Nabi Adam alaihis salam ya, yang waktu itu diprotes oleh siapa? Malaikat. Nah, cepatnya cerita di ayat ke-34 disebutkan wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, begitu. Nah, jadi maksudnya tuh wadkur. Nah, ini tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Nah, kayak begini ya, tafsir Jalalain. Wadkur itu maksudnya tuh di tafsirnya tuh, cerita dan ingat sewaktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, lalu mereka itu bersujud, kecuali ada salah satu daripada makhluk Allah yang tidak mau bersujud kepada siapa? Nabi Adam, yaitu iblis. Dia itu menolak dan takabur gitu kepada siapa? Kepada Nabi Adam, kepada Allah dan semuanya yang ada di sana gitu. Nah, begitu. Ada yang nggak mau sujud, tapi waktu sujud di sini tuh bukan berarti sujud kayak sujud nyembah kan gitu ya, bukan kayak waktu sholat kan itu menyembah. Nah, itu maksud di sini mas sujud itu menghormati gitu kepada Nabi Adam alaihissalam, dalam artian supaya bisa membantu Nabi Adam gitu. Malaikat tuh supaya membantu Nabi Adam, diperintahkan oleh Allah tuh bantu Nabi Adam tuh gitu untuk mengurus alam dunia tuh, harus begini kan begitu. Nabi Muhammad kan di dalam mengurus suatu keagamaannya tuh kan itu dibantu sama malaikat ya kan. Nah, begitu juga sama Nabi Adam juga begitu maksudnya tuh. Maksud suruh sujud kepada Nabi Adam tuh supaya membantu, intinya begitu, membantu Nabi Adam dalam mengurus dunia gitu. Ternyata di situ ada yang nolak. Kami lebih baik, kata setan tuh. Nah, begitu, kami lebih baik. Ada yang seperti itu. Bahkan sampai sekarang keturunan iblis tuh ada yang menolak gitu kan, yang menolak hukum Allah ada, gak mau ajaran Allah tuh dipakainya tuh, sehingga ya susah mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya diantaranya tuh kita susah untuk menerima tobat orang, diantaranya orang tuh udah bertobat minta maaf, tapi ya susah untuk
apanya tuh menerima tobat mereka itu. Ya itu seperti itu. Susah, banyak takabur seperti itu. Meminta misalkan mengadakan suatu perjanjian, meminta untuk dibatalkan tuh susah karena saya tuh kan udah sepakat deh. Nah, ya nggak apa-apa kalau misalkan kita ada misalkan dari kesepakatannya tuh minta untuk dibatalkan gitu, kesepakatannya nggak apa-apa. Atau misalkan kita mengadakan suatu perjanjian, terus di suatu jalan ada yang sesuatu yang mengganjal atau yang membuat supaya perjanjiannya tuh dibatalkan, nggak terima saja bisa, karena bisa dibatalin. Maaf ya, saya nggak jadi ke sana misalkan, kan itu boleh kan? Boleh. Ini ada salah satu, nggak boleh katanya, kamu tuh udah janji. Kalau misalkan iya gitu, dia tuh nggak membatalin iya gitu, terus nggak melaksanakan, terus dia tuh tidak mengadakan pembatalan sebelumnya, mungkin ya iya itu boleh jadi disalahkan. Ini mah dia meminta untuk dibatalkan, ya bisa kan? Ya bisa kita meminta untuk membatalkan suatu perjanjian atau suatu kesepakatan, apalagi dalam kesepakatannya tuh ada sesuatu misalkan nih ya, kalau misalkan begini, kalau misalkan keputusan kamu tuh sekarang misalkan udah nggak bisa memperbaiki sesuatu, misalkan untuk sementara misalkan nggak bisa misalkan untuk diterima dalam perbaikannya, ya mungkin ke depan atau kapan gitu kamu bisa diterima gitu. Nah ternyata pas suatu perjanjiannya tuh iya, ternyata di tengah jalan tuh sebelum terrealisasi kesepakatannya tuh ternyata iya bisa aja diterima, pas mau ngebatalin perjanjiannya ditolak. Ya kan, begitulah diantaranya mungkin dia gila hormat atau ya biasalah takabur kayak begini, kayak setan gitu, kayak setan sama itu kan, setan juga susah gitu kan. Ya di ayat selanjutnya, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma gitu kan, wala taqrabah hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Begitu kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-35. Kata Allah, wahai Adam, sok mangga silahkan diam di sini, dalam artian diam di surga bersama istri kamu di surga. Sok mangga silahkan makan apa yang ada sekenyangnya, terserah gitu, kecuali kamu jangan mendekati pohon ini gitu kan gitu. Wajau juga jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan semau kamu lah gitu kan bahasanya. Wala taqrabah hadis sajarah, dan tidak boleh mendekati ini pohon gitu kan. Fatakuna minadh dhalimin, kalau misalkan seandainya kamu mendekati bahkan melanggar, kamu termasuk kepada orang-orang yang dolim. Kenapa enggak gitu? Begitu kata Allah tuh. Sok mangga Nabi Adam, sok diam duduk di sini gitu kan. Nabi Adam tuh sama sama Siti Hawa. Nah setelah itu fa'ajallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin wa ta'ala ilahin, sampai gitu. Jadi nah setelah Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam itu diam sama Siti Hawa di surga dalam keadaan enak lah gitu kan, udah dibebasin sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali ya jangan mendekati suatu pohon yang namanya ada yang diceritakan namanya tuh pohon huldi katanya, sajaratul huldi katanya kan gitu. Tapi itu tuh belum dijadiin atau belum ada yang keterangannya yang sahih gitu bahwa yang disebutin bahwa huldi itu yang dimakan oleh Nabi Adam gitu, belum jelas lah gitu. Tapi ini untuk sekedar mencontohkan aja bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak didekatin oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah pohon sajarah atau sajaratul huldi gitu kan. Nah, fa'ajallahuma syaitan, nah setelah itu setan mengganggu karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu hatinya bersih gitu kan. Terus bahkan kan yang menggodanya juga setan kan gitu. Jadi ada setan lah gitu ya, menggoda, ada untuk berniat untuk mencelakakan Nabi Adam supaya berbuat dosa. Nah gitu. Nabi Adam, bayangin Nabi Adam
nabi dan rasul paribasane. Ini jangankan kita gitu ya kan ya. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Adam saja gitu terkena oleh godaan setan, sehingga Nabi Adam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Siti Hawa. Tapi ini maksudnya tuh bukan berarti apa Nabi Adam tuh kan Nabi Adam tuh kan nabi dan rasul. Kalau sedangkan yang namanya nabi dan rasul itu dimasum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Cuma ini mah karena untuk apa namanya? Untuk sekedar contoh bagi umatnya. Jikalau misalkan kita berbuat apa namanya? Ada kiai, ustadz berbuat dosa, ya itu wajar karena udah ada dari dulunya. Nah gitu. Susah kalau misalkan kita mencari kiai ustadz yang bersih dari dosa, susah. Di mana coba? Susah. Tetap aja pasti ada aibnya. Nah, gimana cara kita menghadapinya? Ya kita ambil yang baiknya, yang buruknya tinggalkan. Kan ada bahasa latang dur man kola walaking tandur makila. Kita tidak usah melihat, yang artinya kita tidak usah melihat apa yang orangnya lah gitu, orangnya, tapi lihatlah yang dibicarakannya, apa yang dibicarakannya sama dia tuh. Quran yang dibicarakannya tuh. Jangan ngelihat sayanya. Kalau saya kan masih misalkan istilahnya saya masih staf guru, masih istilahnya mengabdi di suatu pondok, belum punya pondok sendiri, saya mengaku sendiri. Tapi bukan berarti kalian tuh harus merendahkan saya, maksudnya tuh, tapi yang dilihat oleh kalian tuh nih apa yang diucapkan oleh saya, nih Al-Quran yang diucapkan saya tuh. Jangan ngelihat sayanya ya, jangan. Saya belum punya apa-apa, bahkan harta juga nggak ada saya mah ya. Tapi lihatlah apa yang dibicarakannya gitu kan. Nah, jangan melihat saya berdosa, banyak dosa, kamu tuh banyak gini, jangan. Tapi lihatlah apa yang dibicarakannya gitu, supaya kalian tuh selamat gitu, selamat dunia akhirat. Karena Nabi Adam tuh seperti itu. Nabi Adam tuh seperti itu, berbuat maksiat. Kata Allah jangan, sama Nabi Adam dimakan. Sehingga ada cerita dipelesetkan, diparodikan, ketika Nabi Adam memakan buah huli itu keselak Nabi Adam tuh sehingga nyangkut di sini, sehingga jadi seperti ini katanya itu kan. Nah, kalau Siti Hawa makanya dua biji katanya, sehingga tapi udah lewat dari tenggorokan Siti Hawa mah sampai ke dada, nyangkut di dadanya sehingga pada ngejendol kan gitu ya, ngejendol. Nah itu parodinya itu ya. Tapi walau alam itu mah ya, walau alam belum sahih itu ya, itu cerita itu. Ini mah sekadar menjelaskan aja, nah gitu kan. Nah setelah itu ya Nabi Adam tuh diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surga ke dunia karena berbuat dosa. Jadi ingat ya, Nabi Adam dan sebagai Nabi dan Rasul itu berbuat dosa. Jadi jangan bilang wah Ustadz itu nggak senang sama Ustadz itu karena katanya omongan sama itunya tuh berbeda sama kelakuannya tuh. Bukan begitu, tapi lihatlah apa yang diomongkannya. Biarin kejelekannya jangan kita ambil. Kan ada bahasa lagi, hud sopa dama kadar. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruknya. Nah begitu. Itu kan. Apalagi kalau misalkan ustaznya juga udah bertobat kan gitu. Nah, Nabi Adam juga di ayat selanjutnya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 37, Patalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nah, Nabi Adam tuh menerima suatu kalimah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimahnya tuh kalimah tobat. Jadi Nabi Adam alaihissalam tuh tobat sama Allah, terus tobatnya tuh diterima sama Allah. Nah, begitu Nabi Adam tuh tobat Nabi Adam tuh. Jadi jangan Nabi Adam tuh udah berbuat dosa kotor Nabi Adam. Enggak, karena udah apa? Walaupun Nabi Adam udah berbuat dosa, tapi karena beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan, sehingga sama Allah tuh diterima tobatnya tuh. Nah, begitu juga para ustadz. Kalau misalkan ustadz ada yang berbuat dosa, terus ustadznya tuh minta maaf, ya otomatis gak ada dong bersih dari dosanya tuh. Kalau benar-benar tobat. Nah, begitu kan. Nabi Adam juga begitu, diterima sama Allah tobatnya tuh. Ini mah udah kiai, ustadz
berbuat salah terus meminta maaf ke seseorang, misalkan kepada orang yang didoliminya, orang yang didolimi itu nggak terima. Iya dia dimaafin, tapi ya silakan kamu jangan di sini lagi. Padahal udah benar-benar misalkan. Nah itu, begitulah kalau manusia susah. Berbeda kalau tobatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau misalkan benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tobat kita diterima dan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kebahagiaan. Berbeda kalau kita tobatnya kepada manusia. Kepada manusia mah minta maaf tuh, maaf ya kamu harus ditonjok dulu, maaf ya kamu harus keluar dari sini, kan gitu sama manusia mah. Nah, seperti itu. Tapi kalau manusianya punya hati yang sifatnya hampir mendekati atau berusaha untuk mempunyai sifat-sifat Allah, insya Allah apabila kita bertobat tuh diterima insya Allah. Begitu ya, mungkin dicukupkan sekian dulu surat Al-Baqarah yang menerangkan tentang pertobatan Nabi Adam dan sebagainya ya, dari ayat 30 sampai ayat 37 ya, sehingga akhirnya misalkan Nabi Adam tuh udah berbuat dosa, terus tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun katanya ada yang nyebutin kalau dosa Nabi Adam tuh diturunin je sampai ke anak cucunya je, sampai sekarang tuh diturunin je. Padahal nah itu mah anggapan orang Nasrani ya, anggapan orang Nasrani. Padahal di ayat ini sebutkin fatalaqqa adama mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kalau para ustadz, para kiai berbuat dosa terus mereka tobat, ya terima, jangan sampai enggak nerima, karena itu adalah perbuatan Allah. Kalau misalkan ustadz berbuat dosa terus ustadznya tobat, terima, jangan sampai kayak perbuatan setan, tapi terimalah seperti perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu menerima tobatnya dari hambanya, sehingga orang yang tobatnya itu dimasukkan kepada kebahagiaan. Jangan sampai tidak diterima tobatnya terus disiksa atau kalau diusir misalkan, itu mah berarti jauh dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah subhanallah. Jadi sekali lagi, para ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin memondokkan anaknya dan menyekolahkan anaknya, kebetulan di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Gabus Wetan, Desa Drunten Kulon, Blok Gabus Wetan. Di sini ada MTS dan SMK NU Gabus Wetan, dan di sini juga ada pondoknya. Jadi insya Allah anaknya di sini di samping punya ilmu agama dan mereka insya Allah mempunyai ilmu dunianya juga, maka oleh karena itu mereka insya Allah bisa selamat dunia akhirat. Oleh karena itu silahkan catat alamatnya di sini ya, di bawah saya ini, terus WA-nya dicatat supaya bisa kalau misalkan nyasar bisa nelfon atau bisa meminta informasinya dulu bagaimana mananya tentang keadaan di pondok pesantren Manbaul Hasanah. Itu ya, untuk sekali lagi kepada para subscriber jangan lupa untuk di-subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak ada ruginya, tidak, bahkan termasuk idholus surur, menyenangkan hati seseorang gitu. Sedangkan kalau kita sudah menyenangkan hati seseorang, insya Allah kita termasuk kepada golongan orang-orang yang mulia. Jadi subscribe, like, komen, terus share, terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa nerima video-video selanjutnya dan bisa mengetahui kegiatan yang ada di pondok pesantren Manbaul Hasanah. Cukupkan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.